Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mutu pelayanan keperawatan. Oke, sebelumnya saya sudah melihat penugasannya dan alhamdulillah ternyata semua sudah melaksanakan. Thank you for your cooperations. I hope until you are graduate from the Polytechnic Karya Husada sebagai ahli madya keperawatan, saya harap kalian semua bisa bertanggung jawab dalam proses pembelajaran dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Oke, mutu pelayanan keperawatan. Mutu ini suatu hal yang menarik ya dan juga cukup berat kalau menurut saya di nursing management. Jadi this is only the artificial things gitu yang saya berikan, ini masih yang dasar-dasar. Jadi feel free to to find more reference, cari lagi reference lagi, baca lagi kalau kalian memang interest gitu. Jadi gali lebih dalam karena memang mutu ini menarik, banyak banget bahasannya, and really you can gain a lot if you really understand. Kalau kalian paham tentang ini, kalian banyak hal yang bisa kalian jadi critical thinking lah. You can be a critical nurse when you are know how about the quality in nursing. Nah, di mutu pelayanan keperawatan ini pertama kita akan belajar tentang apa itu mutu, apa mutu pelayanan kesehatan, dimensi mutu asuhan keperawatan, ciri dari mutu asuhan keperawatan. Kemudian di kepuasan pelanggan kita akan mempelajari tentang pengertian kepuasan pelanggan dan bagaimana caranya mengukur kepuasan pelanggan. Oke, pertama mengenai mutu pelayanan keperawatan. Mutu pelayanan keperawatan itu adalah bentuk dari pelayanan keperawatan profesional yang tentunya sebagai seorang perawat kita melakukan praktik keperawatan dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan seperti apa? Adalah asuhan keperawatan dalam bentuk pelayanan perawatan dalam pemberian asuhan keperawatan yang mulai dari pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Nah, dalam melakukan asuhan keperawatan itu ada proses interaksi dan tujuan. Apa maksudnya interaksi dan tujuan? Keperawatan adalah suatu bidang profesi yang berfokus pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kalian harus fokus ya bahwa perawat itu beda skopnya dengan dokter. Kalau dokter itu fokusnya adalah medicines to cure, untuk mengobati. Kalau perawat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita adalah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Makanya kalian di tingkat 1 belajar tuh KDM, 5 SKS ya, hierarki Maslow, apa aja sih kebutuhan dasar manusia. Dan tujuan dari seorang perawat adalah memandirikan pasien. Jadi tidak benar konsepnya kalau perawat itu malah selalu membantu pasiennya. Maksudnya pasien sudah bisa mandi sendiri, malah diminta ya udah Bu mandinya di tempat tidur aja, saya bantu. It's not correct gitu loh, karena perawat itu tugasnya adalah memandirikan pasien. Kemudian kalau standar mutu itu kita mengacu pada kepuasan pelanggan. Nah, perawat tentu saja usernya, penggunanya adalah pasien gitu loh, pasien-pasien, dan tentu saja untuk pengukuran standar mutu asuhan keperawatannya we will use the patients. Itu untuk perawat yang di rumah sakit. Tapi contoh lagi kalau misalnya perawatnya kayak saya, nurse educator, perawat pendidik, nah kepuasan pelanggannya adalah dari kalian sebagai mahasiswa. Kalianlah yang mengukur are you satisfied or not with my dengan cara pengajaran saya. Jadi memang kita akan melihat who will be the user, siapa jadi usersnya. Jadi kalau di rumah sakit penggunanya adalah pasien-pasien, sedangkan kalau di kampus penggunanya adalah kalian sebagai mahasiswa. Itu contoh simpelnya ya. Oke,
Kemudian dimensi mutu pelayanan keperawatan. Ada 5 hal yang kita harus perhatikan ketika kita melakukan melihat mutu pelayanan perawatan. Pertama, harus ada bukti langsung, harus jelas gitu loh. Kalau ada misalnya kayak kepuasan pelanggan kita mau ada buktinya, berarti ada questionnaire contohnya yang diisi oleh pasien. Nah, itu bukti langsung. Kemudian reliability, keandalan. Apa maksudnya keandalan? Pastikan questionnaires itu mengukur secara baik dan benar, reliable, mampu mengukur. Nanti kalian akan belajar tuh di statistik. Kemudian ada responsiveness, ada ketanggapan. Jadi kalau kayak perawat, gimana ketika pasien itu ngebel, perawatnya cepet tanggap, bukan nanti ngebel terus ngebelnya sekarang, baru didatengin 3 jam kemudian. Nah itu kan tidak ada ketanggapan. Kemudian ada assurance, jaminan kepastian. Jaminan kepastian ini terdiri dari kompetensi, keramahan, dan keamanan. Dan juga sebagai seorang perawat pasti kita butuh ada empathy, oke, not sympathy. Kalian harus membedakan antara empati dan simpati. Dimana kalau empati itu kita bisa tidak melibatkan perasaan kita, namun kita memahami yang orang rasakan. Tapi kalau simpati itu kita sudah melibatkan perasaan kita, dan itu kurang ideal ya sebagai seorang perawat. Oke, kemudian ciri-ciri mutu asuhan keperawatan. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ini ada 5 hal yang kalian harus pahami ya. Saya sih maunya kalian tuh paham, karena kalau untuk menghafal it will be hard gitu loh. Susah lah buat kalian menghafal. Tapi kalau kalian paham, insya Allah itu kalian akan terekam sendiri. Pertama, harus memenuhi standar profesi. Nah, nanti ya kalian insya Allah tahun depan sudah tingkat 3, kemudian setelah tingkat 3 itu wisuda ya. In 2000, so this is 2022 gitu. 2022 kalian wisuda. Nah, itu kalian harus memenuhi standar profesi. Standar profesi itu seperti apa? Oh, perawat yang di rumah sakit itu telah lulus ujian kompetensi. Nah, itu standar profesi gitu loh. Jadi perawat-perawat yang di rumah sakit semuanya sudah lulus ujian kompetensi, jadi dipastikan dia mampu bekerja sebagai perawat yang kompeten. Itu salah satu standar profesi yang ada di Indonesia. Nanti kalau kalian ke luar negeri ada lagi tes namanya NCLEX gitu. Nah, itu untuk sebagai registered nurse di luar negeri. Jadi setiap negara kadang beda aturannya, dan itu ya sebagai standar mutunya dari asuhan keperawatan. Kemudian pemanfaatan SDM secara wajar, efisien, dan efektif ya. Jadi memang SDM ini harus benar-benar dihitung ya, kayak kemarin yang saya sudah jelaskan di perencanaan. Seorang kepala ruangan dan kepala bidang itu harus benar-benar memastikan dengan jumlah pasien, contohnya jumlah pasien misalnya 100, cukup nggak perawatnya 53 shift, atau ternyata nggak cukup karena memang pasiennya ini total care, jadi untuk pasien 100 dibutuhkan perawat 150 karena dibagi dalam 3 shift atau apa. Nah, itu semua harus ada penghitungan dan perencanaannya sehingga SDM-nya itu bisa kita terapkan secara wajar, efisien, dan efektif. Kemudian pastinya safety, patient safety, harus aman bagi pasien dan juga keperawatan. Jadi kayak sekarang nih, we know that we are facing with the COVID-19 pandemic gitu loh. Nah, itu kita jadi tahu bahwa ternyata perawat benar-benar harus pakai APD yang baik gitu loh, karena kita nggak mau perawatnya nanti jadi sakit, kita nggak mau perawat-perawatnya jadi berjatuhan, dan nanti siapa yang merawat pasien-pasiennya. Nah, jadi aman bagi pasien dan juga tenaga keperawatan, dan pastinya kita juga tidak boleh membahayakan pasien. That's our main tujuan utama perawat adalah kita tidak membahayakan dan kita meningkatkan asuhan keperawatan pada pasien atau meningkatkan level kesehatan dari pasien. Oke, jadi pastikan itu aman untuk pasien dan juga tenaga keperawatan. Kemudian juga memuaskan, tadi kan saya bilang ada kepuasan, berarti memuaskan bagi klien dan juga tenaga keperawatan. Kemudian memperhatikan dan menghormati aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, etika, dan tata nilai. Jadi
Sama seperti yang sudah diajarkan di KDM kalian ya, bahwa we are dealing with humans. Kita itu berhubungan dengan manusia yang bio, psiko, sosio, spiritualnya itu sangat berbeda. Di Indonesia sekarang alhamdulillah populasinya sudah hampir 300 juta, di mana 300 juta itu nggak ada yang sama. It's not like a machines, it's not like a car gitu, nggak kayak mobil yang Avanza semua gitu loh. Terus kemudian Innova semua sama gitu loh. Kita harus sama supaya keamanannya sama atau apa. Enggak. Humans are unique gitu loh. Manusia itu unik dan pastinya ketika kita memberikan asuhan keperawatan, kita harus memperhatikan setiap keunikan pasien-pasien yang kita taking care. Kemudian indikator mutu pelayanan keperawatan. Oke, ada 3 indikatornya. Kalian bisa lihat indikatornya dari input, yaitu apa ya namanya, input itu kayak masukannya atau struktur dasarnya. Kemudian kita bisa lihat juga indikatornya dari proses, adalah selama berjalan itu bagaimana, dan terakhir adalah dari output, keluarannya. Nah, ini indikatornya. Nah, bagaimana indikator di tiap komponen ini? We will discuss further in the next slide. Nah, oke, pertama dari input ya. Input itu terkait dengan kebijakan, perundang-undangan gitu, standar pelayanan rumah sakit, standar profesi, kode etik dan SOP. Contohnya kayak sekarang ya, alhamdulillah ya kita sudah ada undang-undang keperawatan yang menjelaskan, kalau menurut saya sudah cukup bagus ya, walaupun memang insya Allah akan lebih didetailkan supaya skop perawat, kemudian perawat spesialis, perawat dokter, sekarang juga kita udah punya profesor keperawatan, itu jelas gitu loh, apa sih skop kerjanya masing-masing, karena memang kalau tanpa ada regulasi dan kebijakan ini akan jadi berat untuk kita. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada, ini udah jelas kan, perawat boleh praktek mandiri dengan ketentuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah salah satu standar mutu di input. Sama juga kalau di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada standar, misalnya perawat baru itu masih diawasi oleh katimnya, katim dan kepala ruangan. Perawat baru itu seperti apa? Perawat yang masih masa kerjanya kurang dari 3 bulan sampai 6 bulan, itu masih klasifikasi perawat baru. Kan nanti kita juga punya level apa namanya, clinical ladder gitu loh. Level perawat klinik berapa? Ada perawat klinik, ada PK1 sampai PK4. Nah, itu juga sebagai standar profesi ya, standar profesinya. Kemudian di SDM juga, SDM-nya itu seperti apa gitu, di rumah sakit itu SDM-nya apa, perawatnya masih banyak yang SPK atau sudah D3 atau malah sudah S1 dan S2. Nah, ini yang akan menjadi standar mutu dari sebuah rumah sakit. Keuangan juga budgetingnya, bagaimana dengan gaji perawatnya, apakah sudah UMR ataukah masih belum, ataukah masih apa ternyata sudah bagus gajinya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Dari fasilitas juga, metode, dan iptek pastinya. Ini termasuk dari standar input. Kemudian diproses. Diproses itu apa sih? Diproses itu adalah proses pengelolaan manajemen pelayanan dan manajemen askep sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar profesi, kode etik, dan SOP. Jadi kalau diproses itu adalah pelaksanaannya. Gimana pelaksanaan dari sistem yang sudah dibuat. Jadi kayak misalnya asuhan keperawatannya bagaimana dilakukannya, apakah dilakukan sudah sesuai SOP gitu. Contohnya ketika ketika memberikan obat antibiotik. Nah, itu siapa yang memberikan? Apakah ternyata yang memberikan hanya perawat in charge-nya tapi nggak dicek sama katimnya. Nah, kita kan harus lihat SOP-nya itu gimana pemberian antibiotik. Apakah harus double check? Apakah ternyata nggak masalah satu orang aja ngeberiin, atau ternyata kadang yang nyiapin siapa, yang ngasihin siapa, yang evaluasi siapa. Nah, itu kita harus berpedoman pada SOP-nya. Oke, itu diproses. Dan di output yang kita lihat adalah penerima pelayanan yang tadi saya bilang usernya. Usernya kalau di rumah sakit pastinya klien atau pasien gitu. Pemberi pelayanan dari perawatnya dan dari organisasinya. Jadi dari output semua komponen kita evaluasi. Pastinya dari pasiennya, gimana pasiennya satisfied apa enggak, puas atau tidak. Kemudian dari perawat, gimana? Perawat kan kerja juga butuh satisfaction ya, butuh kepuasan gitu loh. Apakah mereka puas nggak dengan pekerjaan yang mereka lakukan? Mereka
merasa dihargai nggak? Mereka merasa gajinya itu cukup nggak? Mereka berinteraksi dengan teman-temannya atau timnya itu baik atau tidak? Nah, itu di output. Dan juga dari rumah sakitnya gimana organisasinya? Apakah rumah sakitnya mendapatkan akreditasi yang baik? Apakah rumah sakitnya menjadi berkembang? Apakah rumah sakitnya mendapatkan profit? Nah, itu dari output secara mutu yang kita evaluasi. Dan ini ketiga proses ini harus dilakukan terus-menerus sebagai bagian dari mutu pelayanan keperawatan atau total quality measurement. Jadi pengukuran mutu itu dilakukan terus-menerus. It's a continuous process gitu loh. Jadi proses yang berlangsung terus-menerus, kita lakukan, kita kaji lagi, kita improve lagi, kita kaji lagi, kita improve lagi. Karena memang if we are going to go bigger gitu loh, itu bukan sesuatu yang stagnan, tapi sesuatu yang ada dinamis gitu loh. Ada pengkajian, perubahan. Nah, strategi monitoring mutu pelayanan keperawatan. Tujuannya ada dua tujuan khusus dalam mutu pelayanan perawatan. Pertama adalah good hospital governance atau tata kelola rumah sakit yang baik. Jadi maksudnya tata kelola rumah sakit yang baik ini terkait pada managerial atau structural level. Jadi dari direkturnya, kepala bidang keperawatan, kemudian dari kabit, kepala ruangan, katib, itu benar-benar punya tata kelola rumah sakit yang baik gitu. Gimana mereka dari merekrut SDM, membuat kebijakan, membuat fasilitas, membuat itu semua sudah bagus atau tidak. Nah, itu semua harus bagus dan di-combine dengan good patient care. Nah, ini good patient care adalah tata kelola asuhan klien. Ini dilakukan oleh perawat pelaksana ya. Jadi dari manajerial membuat sistem atau infrastruktur rumah sakit yang baik kemudian dilaksanakan oleh para perawat pelaksana dengan baik. Nah, if these two components good gitu, apalagi apabila dua komponen ini dilakukan dengan baik, insya Allah akan menghasilkan suatu mutu pelayanan keperawatan yang juga baik. Nah, gimana kita memantaunya? Kalau mutu ini kan sangat berhubung dengan controlling atau input. Pertama, kita lihat dari input, dari kesesuaian regulasi. Peraturan perundangannya kita lihat sesuai nggak sih dengan aturan undang-undang nasional. Jadi kalau kayak rumah sakit, ketika dia bikin SOP atau kebijakan, nah itu kita harus lihat bahwa kebijakan ini sesuai dengan standar kesehatan nasional gitu loh. Jadi nggak bisa ya rumah sakit bikin aturan sendiri. Contohnya nih kayak COVID-19 gitu loh. Kita udah tahu aturannya adalah APD level 3 pakai hazmat gitu loh. Itu dari Depkes ngeluarin, dari WHO ngeluarin. Nah, dilalah rumah sakitnya karena budgetnya kurang atau apa bilang udah nggak usah pakai hazmat, nggak apa-apa kok. This is not really that much serious gitu loh. Udah perawatnya pakai masker aja. Nah, itu kan ada yang nggak sesuai. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Makanya semua SK, semua SOP standar itu harus sesuai dengan standar kebijakan nasional. Kemudian juga harus ada SOP. Nah, iya SOP for every interventions untuk rumah sakit yang sudah paripurna, apalagi dia sudah standar internasional, itu semuanya harus didokumentasikan dan terstandarisasi. Kenapa? Karena jika terjadi sesuatu, ini harus benar-benar dilihat mengapa hal ini terjadi dan kita membuat sistem agar hal ini tidak terjadi. Jadi mutu itu bukan blaming ya, bukannya nyari oh ini siapa yang salah, oh gara-gara it's not like that gitu loh. We are creating systems to avoid there will be mistake. Jadi kita membuat sistem untuk mencegah terjadinya kesalahan. Kemudian leveling perawat juga ya. Sekarang alhamdulillah ya di Indonesia sudah ada ya levelnya dari yang pra PK, PK1, 2, 3, 4. Nah, ini kan leveling perawat. Jadi perawat itu benar-benar ada levelnya gitu loh, ada peringkatnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian ketersediaan juga harus dari budgetingnya, gimana terkait gaji perawatnya, kemudian perawat dapat fasilitas apa, fasilitas liburannya gimana, dapat nggak liburan? Karena kan apalagi sekarang ya saya lihat dengan COVID ini ya kadang perawat-perawat jadi long shift, kemudian perawat kerja pakai hazmat itu sangat tired gitu loh, capek banget gitu karena kan pengap dan lain-lain. Nah itu liburnya diperhatikan nggak? Karena kalau liburnya nggak diperhatikan nanti perawatnya burn out gitu loh, dia stres, dia depresi. Nah kalau seperti itu siapa yang mau taking care pasien-pasiennya? Nah itu harus dipikirkan.
kemudian sarana praktek keperawatannya itu seperti apa, dokumentasi keperawatan, dan lain-lain. Jadi ini input itu terkait kebijakan, regulasi, infrastruktur, SDM, keuangan, semuanya ini ada di input. Kemudian diproses ini kita lihat, kita membagi menjadi dua, dari pengelolaan pelayanan dan asuhan keperawatan. Di pengelolaan pelayanan ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang wewenang pengelolaan pelayanan rumah sakit. Kemudian standar manajemen rumah sakit, kalian bisa cari ada KARS ya, Komite Akreditasi Rumah Sakit, situ ada standar akreditasi yang terbaru, tapi agak berat sih ya kalau kalian membaca ini karena memang ini biasanya dilakukan sudah oleh perawat yang berpengalaman. But if you want to read, of course it's okay. Kalau kalian mau baca, nggak ada salahnya kok. Kalian tinggal googling buku KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, kalian lihat tuh ada standar-standar akreditasi rumah sakit. Dan nanti ketika kalian kerja, pastinya ketika rumah sakit akreditasi, kalian juga lah sebagai perawat pelaksana yang harus memenuhi kriteria-kriteria itu. Kemudian juga ada standar kinerja profesional. Nah, di asuhan keperawatan diproses kita juga dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 di pasal 30 tentang wewenang upaya kesehatan perorangan, di mana standar pelayanan berfokus pada pasien, tapi tentunya harus sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit, dan ada standar praktek dan kode etik. Kode etik di mana kita pastikan semua perawat yang melayani pasien itu sudah diangkat sumpahnya sesuai dengan kode etik keperawatan profesional. Jadi kita kan ada ikatan perawat PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kode etik kita mengacu pada kode etik PPNI karena PPNI lah organisasi profesi kita yang memperjuangkan juga ya, memperjuangkan perawat-perawat ini untuk diakui. Oke, kemudian strategi pemantauan atau output. Nah, tadi kan ada 3 hal dari outputnya itu. Dari kliennya, dari perawat, dan dari rumah sakit. Oke, we will discuss one by one. Oke, pertama dari klien. Kita lihat dari kepuasannya. Nah, kepuasannya itu dari ketika dia selesai dirawat di rumah sakit. Itu kan biasanya ada questionnaires-nya. Itu akan dilihat pasiennya puas nggak sama perawatnya. Pasiennya bilang perawatnya itu gimana? Perasaan dia tentang perawatnya. Apakah perawatnya merawatnya dengan tulus, dengan senyum, dengan baik, memfasilitasi semua pertanyaan dia, kemudian ramah dan lain-lain. Nah, itu kita lihat dari kepuasan klien. Kemudian kita lihat lagi dari kunjungannya pastinya. Ketika pasien itu puas, idealnya ketika dia mengalami gangguan kesehatan dan lain-lain, dia akan kembali lagi ke rumah sakitnya, gitu, ke rumah sakit di mana dia merasa puas. Tapi tentu ketika dia merasa tidak puas, dia tidak akan kembali lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian dari seorang perawat. Nah, perawat ini juga harus kita evaluasi ya, karena pertama tadi saya bilang, perawat adalah pemberi pelayanan kesehatannya. Dia juga harus mendapatkan kepuasan. Perawat juga harus mendapatkan job satisfaction, bahwa dia puas, wah saya merawat pasien ini, pasiennya jadi sehat. Saya merasa jadi seorang perawat yang profesional, saya merasa jadi seorang perawat yang kompeten, dan lain-lain. Itu di kepuasan. Kinerja perawatnya juga kita lihat, gimana, bagus gak kinerjanya, atau ternyata perawatnya males-malesan gitu loh, kebanyakan cuma di nurse station, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Nah, itu kurang baik juga. Kemudian kesehatan perawatannya gimana? Apakah perawatnya benar-benar sehat, diperhatikan, dikasih vitamin, kasih susu, dan lain-lain. Turnover juga ini menggambarkan kepuasan seorang karyawan ya. Di sebuah institusi, apabila turnover-nya tinggi, itu harus dicek. What happened with this organization? Apa yang terjadi pada organisasi ini? Mengapa orang masuk gitu, maksudnya ngelamar, kemudian ternyata dia nggak lama dia pergi. Nah, pasti there is something wrong with these institutions. Dan pastinya ketika turnover tinggi, pastinya dinamika di organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya begini, contoh di rumah sakit ya. Kalau perawat masuk gitu, misalnya baru keterima bulan ini nih, bulan November 2020. Ternyata bulan November 2021 dia keluar.
Nah, itu budgetnya akan besar ke manajemen. Kenapa? Karena dia kan 6 bulan itu masih jadi perawat baru gitu loh, perawat yang diorientasikan, belum punya beban kerja yang tinggi dan lain-lain. Dan ketika 6 bulan kedua dia sudah punya skill dan lain-lain, ternyata dia nggak di apa namanya, ternyata dia resign setelah 6 bulan kedua. Nah itu kan jadi rumah sakitnya harus nyari lagi tenaganya, harus mengorientasikan lagi dan lain-lain. Nah jadi turnover ini akan menjadi masalah, mau itu di rumah sakit, di kampus, di apa, karena dia akan membebani suatu institusi dengan apa ya, dengan kos ngajarin dulu orang, karena orang kan kalau masuk kerja sepintar apapun dia harus belajar dulu gimana mekanisme di rumah di tempat ini. Nah, itu kan ada cost yang harus dibayar oleh institusi tersebut ketika dia merekrut pegawai baru. Kemudian dari produktivitas. Nah, ini dari produktivitas juga harus dilihat gimana tadi kan terkait sama kinerja juga, produktivitas dari perawat itu baik atau tidak. Nah, kalau di rumah sakit pastinya indikatornya adalah keselamatan pasien. Gimana benar-benar rumah sakit ini memastikan bahwa patient safety-nya itu jalan. Jadi benar-benar ketika pasien ke rumah sakit, kita tuh menjamin keselamatan dia. Bukannya pasien ke rumah sakit jadi celaka. Nah, itu nggak benar. Jadi pastikan ketika pasien ke rumah sakit, derajat kesehatannya itu akan meningkat, bukan sebaliknya. Kemudian indikator MDGs, Millennium Development Goals, nah ini dari WHO ya. Jadi kita pastikan benar-benar kita mampu meningkatkan derajat kesehatan dari pasien. Nah inilah dari strategi pemantauan output. Nah ini ada tugasnya. Tugas dari kalian terkait tadi penjelasan saya ini kan ya. Jadi kita ada diagram yang input, proses, output. Kalian pilih 2 poin, bisa input proses, bisa proses output, ataupun output input. Dari 2 poin itu, jelaskan contoh kasus pelaksanaan total quality measurement yang berhubungan dengan pelayanan asuhan keperawatan. Tadi sebenarnya sudah saya jelasin tuh ketika saya ngejelasin dari input, proses, dan output. Jadi kalian bisa ngedengerin lagi penjelasan saya. Dan lebih bagus, please find more reference. Cari lagi reference tentang proses mutu pelayanan keperawatan ini terkait input, proses, dan output. Dan kalian pilih 2 poin, kalian jelaskan secara kasus aplikasi. Saya nggak mau jelasin secara teori, cuma tinggal nulis poin-poinnya aja, tapi aplikasinya itu gimana. Yang terserah kalian mau pilih input proses, proses output, ataupun output input. Oke, itu tugas yang pertama. Kemudian, pendekatan mutu pelanggan pelayanan kesehatan. Nah, ini udah mulai ke pelanggan ya. Untuk pendekatan mutu terhadap pelayanan kesehatan ada 2 cara. Kita bisa dari pendekatan kesehatan masyarakat atau pendekatan institusional atau individual. Kalau pendekatan kesehatan masyarakat ini menyangkut seluruh sistem pelayanan kesehatan dari tingkat dasar sampai yang tertinggi. Kalau pendekatan institusional ini berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan terhadap perorangan atau institusi fasilitas kesehatan. Nah, ini pendekatan kesehatan masyarakat ini biasanya dilakukan dari perawat-perawat puskesmas ya. Sekarang saya lihat kalau di DKI ada yang program itu loh, layani dengan hati. Nah, itu kan jadi kayak gimana perawat-perawat puskesmas itu mendatangi rumah-rumah warga untuk melihat ada nggak yang pasien yang sakit, ada nggak yang harus di treatment kesehatan. Karena memang idealnya kita nggak sampai nunggu pasien itu sakit, tapi gimana kita mempertahankan derajat kesehatannya supaya dia jangan sampai sakit. Tapi kalau di kita sekarang masih yang lebih banyak dilakukan adalah pendekatan individual. Jadi masih satu institusi aja, contoh kayak rumah sakit ya, kayak di Bunda, rumah sakit swasta itu setelah pasien selesai dirawat akan ditanya, gimana puas nggak sama pelayanannya? Nah itu lebih banyak dilakukan. Kalau yang pendekatan kesehatan masyarakat ini masih kalau di kita balik lagi depends on the budget ya. Kalau ada budget yang dilakukan, kalau enggak ya kadang-kadang skip lah gitu. Jadi agak kurang dilakukan.
Nah, kemudian pelanggan. Pelanggan di pelayanan kesehatan ada berapa sih? Ada dua pelanggan di pelayanan kesehatan itu. Ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal itu contohnya ada tenaga medis, paramedis, non-medis, fungsional, orang laboratorium, gizi, radiologi, ambulans, bank darah, dan ini yang mereka saling membutuhkan dan saling tergantung dalam sistem pelayanan kesehatan intern. Jadi ini kita sebagai perawat, apa ini tenaga medis dan non medis itu semuanya itu pelanggan pelayanan kesehatan dan benar-benar kita harus saling berhubungan gitu loh. Jadi makanya tadi untuk yang di kepuasan yang output masuk kita karena kita adalah di pelanggan internal. Nah, pelanggan eksternal adalah pelanggan yang sesungguhnya menjadi sasaran dari misi organisasi, bisa dari pasiennya, keluarganya, sahabatnya, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Jadi tolong kalian ingat kalau pelanggan itu ada dua jenis, internal dan eksternal. Internalnya itu adalah uh, medis dan non medis, dan eksternalnya itu adalah pasien, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Jadi ingat ya dua komponen pelanggan. Kemudian gimana sih pelayanan medis yang baik? Kalau untuk pelayanan medis yang baik itu adalah rasional, dia harus berdasarkan ilmu pengetahuan yang terupdate pastinya ya, jangan pakai ilmu pengetahuan yang dulu gitu loh. Makanya untuk dokter dan perawat tuh harus senantiasa mengupdate SKP-nya untuk memperpanjang STR karena kita pengen yakin ini tenaga kesehatannya punya ilmu yang cukup nggak, jangan pakai ilmu yang zaman dulu. Nah itu kan nanti akan membahayakan pasien. Kemudian harus menekankan pencegahan, kemudian memerlukan kerjasama yang cerdik antara pasien yang awam dan praktisi yang ilmiah medis. Kemudian memerlukan individu seutuhnya, mempertahankan hubungan pribadi yang akrab dan berkesinambungan antar dokter dan pasien, dikoordinasikan dengan pekerjaan kesejahteraan sosial, mengkoordinasikan semua jenis pelayanan kesehatan, dan termaksud pelayanan semua pelayanan yang diperlukan dari ilmu kedokteran modern sesuai dengan kebutuhan semua orang. Jadi memang pelayanan medis ini biasanya dilakukan oleh dokter, tapi harus bekerja sama dengan semua komponen pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian perencanaan mutu. Gimana kita merencanakan mutu? Suatu mutu seharusnya direncanakan atau dirancang terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut. Pertama kita identifikasi dulu siapa pelanggannya. Tadi saya bilang kalau di rumah sakit pastinya pasien, keluarganya, dan orang-orang yang mensupport pasien itu ya. Nah kalau di kampus beda lagi, pelanggannya adalah kalian, mahasiswa. Itu kita identifikasi dulu siapa pelanggannya. Kemudian kita identifikasi apa kebutuhan pelanggannya. Nah itu contohnya kalau di rumah sakit, kebutuhan pelanggannya adalah dia pengen sehat. Nggak ada orang pengen masuk rumah sakit. Orang sekaya apapun gitu, nggak ada mikir saya pengen sakit aja deh, nggak ada. Semua orang pengen sehat. Itu yang dibutuhkan. Sama kalau kalian jadi mahasiswa, kalian harusnya idealnya nih ya, menurut saya ingin dapat ilmu gitu loh. Saya pengen dapat ilmu Bu, karena saya pengen dapat gelar ahli madya keperawatan, dan saya sebagai pemberi pelayanan adalah saya harus mentransfer ilmunya, makanya saya harus memikirkan cara bagaimana mentransfer ilmu dengan baik. Kemudian mengembangkan keistimewaan produk merespon kebutuhan pelanggan. Nah iya sekarang nih contohnya nih kayak COVID ini nih, di Bunda saya kan suka kadang-kadang lihat tuh Instagramnya ya, di Bunda ternyata untuk anak-anak kan anak-anak dilarang banget ke rumah sakit. Gimana pengembangannya? Wah ternyata di Bunda tuh Dokter Tiwi melakukan vaksinasi drive-thru. Jadi gimana ketika pasien yang datang anak-anak nih harus divaksin, tapi nggak usah masuk rumah sakit, udah di mobilnya aja dokternya yang nyamperin sama perawatnya langsung divaksin. Nah itu kan ada pengembangan. Kemudian mengembangkan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk, hampir sama juga itu ya. Kemudian mengarahkan perencanaan ke kegiatan yang operasional. Jadi harus ada juga kita kegiatannya apa nih yang benar-benar aplikatif supaya mutunya itu selalu terukur. Pengendalian. Kalau pengendalian mutu itu adalah proses deteksi dan koreksi adanya penyimpangan atau perubahan segera setelah terjadi sehingga mutu dapat dipertahankan. Gimana kita cara melakukannya? Pertama kita evaluasi kinerja dan kontrol produk. Jadi kita pastiin, contoh kayak tadi tuh, Bunda ngembangin vaksinasi anak drive-thru. Nah itu harus kita pastiin, nanti ibunya udah di rumah, kita kirim questionnaire-nya, kita nanya, gimana Bu, puas nggak dengan vaksinasi drive-thru-nya? Kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Apakah Ibu merasa ini sesuai? Terus
dengan harganya gimana, ibu merasa keberatan atau tidak. Jadi kita ada evaluasi. Kemudian kita membandingkan kinerja aktual terhadap tujuan produk. Nah, tentunya kita kali ini kita kan tujuannya adalah vaksinasi harus tetap jalan karena rumah sakit kalau nggak ada pelayanan vaksinasi atau pasti income-nya berkurang. Nah, tapi kira-kira tujuan vaksinasinya dari pasiennya merasa puas nggak? Nah, itu harus kita bandingkan. Kemudian bertindak terhadap perbedaan atau penyimpangan mutu yang ada. Nah, contohnya nih, misalnya tiba-tiba ibu pasien bilang, aduh suster, saya nggak suka vaksinasi drive-thru itu deh, nggak bisa konsul sama dokternya. Gimana dong biar saya mau konsul? Oh, terus nanti dari rumah sakitnya bilang, oh ya udah Bu, kalau ibu mau konsul nanti kita video call aja ibu sama dokternya lagi. Ibu di rumah, nanti dokternya standby tergantung dari mana posisi dokternya, tapi nanti ada konsultasi juga. Jadi harga dari vaksinasi itu sudah termasuk untuk ibu konsultasi terkait kesehatan ibu dan anaknya. Nah, itu kita ada controlling di situ untuk ada peningkatan lagi dan kita bertindak terhadap penyimpangan gitu. Ada ketidakpuasan, gimana nih ya kita memfasilitasi ketidakpuasan ini? Nah, peningkatan mutu. Gimana kita mau meningkatkan mutu? Kan tadi kita sudah merencanakan pengontrolan. Pasti kita mau ningkatin dong. Masa kita mau kayak gini-gini aja? Negara aja sekarang tiba-tiba diserang sama corona, banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, tentu saja rumah sakit kalau dia nggak mau kalah, kampus juga kalau dia nggak mau, dia harus melakukan peningkatan. Pertama, fitness for use. Harus ada kita melihat kegunaannya benar-benar. Is it really applicable or not? Kemudian mengurangi tingkat kecacatan dan kesalahan. Nah itu kurangin, jangan sampai masih ada ketidakpuasan, jangan sampai masih ada kayak ini nggak sempurna nih atau apa. Ya mungkin kita, of course we cannot make it perfect, but we want to make it as good as it perfect. Kita mau membuat sebaik mungkin sampai bisa mendekati dari jadi mengurangi terjadinya kesalahan. Gimana kegiatan peningkatan mutu? Pertama, kita bisa mengadakan infrastruktur yang diperlukan bagi upaya peningkatan mutu. Kemudian identifikasi apa yang perlu ditingkatkan dan proyeknya. Menetapkan tim proyek, menyediakan tim dengan sumber daya pelatihan dan motivasi. Di mana tim itu akan mendiagnosa penyebab, merangsang perbaikan, mengadakan pengendalian agar tetap tercapai perolehan. Contohnya ini gimana ya? Contohnya gini, dulu itu saya ngajar di Akademi Keperawatan Jakarta ya, saya juga megang di mutu ya, di unit mutunya itu kita ada namanya gugus kendali mutu. Apa sih gugus kendali mutu itu? Jadi kita memikirkan apa program kita untuk meningkatkan mutu. Waktu itu kita karena kita kampus juga, kita memikirkan adalah kita ingin meningkatkan mutu di pengabdian masyarakat kita. Karena kita ngerasa pengabdian masyarakat kita kok terlalu simpel ya, cuma PNKes atau apa. Nah, kita pikir, kita mau bikin bukan hanya sekedar PNKes, tapi benar-benar gimana kita mengakses masyarakat, kita controlling atau apa. Nah, itu dibikin tim. Nah, ini yang mau saya bilang, ada menetapkan tim proyek. Jadi dibikin tim benar-benar yang mengakses apa nih masalah di kita gitu. Sama juga dengan di Bunda. Di Bunda itu kemarin itu sebelum pandemik ya, dari bidang diklatnya gitu, bidang diklat dan human capital itu mengadakan gugus kendali mutu gitu, di mana setiap bagian itu mencari apa sih masalah di ruangan saya dan apa yang bisa dilakukan oleh tim saya untuk mencegah terjadi mencegahnya masalah ini terjadi lagi dan untuk adanya peningkatan. Jadi memang harus dibikin tim untuk melakukan mendiagnosa, merangsang perbaikan dan melakukan perbaikan itu. Jadi memang mutu ini harus ada budaya ya, budaya that we need to do improvement gitu loh. Dan pastinya dari manajemen biasanya juga harus benar-benar ngasih kompensasi. Kalau ada improvement yang pastinya akan efeknya untuk efektivitas biaya dari rumah sakit, ada reward yang diberikan. Nah itu harus ada budaya mutu seperti itu. Jadi benar-benar rumah sakit terus meningkat, karyawannya bahagia, pasiennya bahagia, dan tentunya pengembangan terus terjadi. Nah, faktor fundamental yang mempengaruhi mutu, ini ada 9M. Dulu awalnya 5M, 6M, sekarang 9M. Tapi lama-lama saya yakin ini makin meningkat ya, bisa jadi 12M, 20M, it will be up to your reference.
Ada pertama dari men-nya. Men ini terkait SDM ya. Perawat-perawat harus berkualitas. Makanya saya kalau mahasiswa saya lulus yang sering saya bilang, pikirkan lagi untuk melanjutkan kuliah kalian. Karena saya percaya ketika kalian meningkatkan ilmu kalian, insya Allah kualitas asuhan keperawatan yang kalian berikan kepada pasien itu akan lebih baik. Money tentu, money itu butuh ya, bukannya it's not always about money, bukan selalu tentang uang ya, tapi uang pastinya dibutuhkan untuk membuat infrastruktur yang baik, untuk memberikan kepuasan kerja kepada perawat, untuk memberikan ya banyak hal lah yang harus difasilitasi dengan budget yang cukup. Materials also, bahan-bahan di rumah sakitnya, infrastruktur, machines, alat-alat. Sekarang kita harus menggunakan teknologi, pembelajaran kita nggak bisa hanya dengan PowerPoint, we need to use Zoom, we need to use Google Meet and others. Nah, itu pastinya dibutuhkan alat-alat yang mencukupi. Kemudian modern information methods, nih kayak sekarang COVID ya, semua harus paham gimana pakai aplikasi dan lain-lain. Nah, itu juga mempengaruhi mutu. Market pasarnya disesuaikan pasarnya. Kalau kayak Bunda kan memang kita tahu ya rumah sakitnya skopnya menengah ke atas gitu karena dia juga rumah sakit di daerah Menteng. Nah, itu pastinya pasarnya ya harus disesuaikan, harus punya ruangan VIP suite, ada ruangan yang memang untuk orang-orang menengah ke atas. Manajemennya juga harus mendukung untuk pelaksanaan mutu, motivations. Jadi saya bilang harus ada motivasi, memotivasi orang-orang untuk jadi ayo kita jadi perawat yang berkualitas supaya pasien-pasien kita happy, supaya nanti rumah sakit juga jadi bagus dan kita juga dapat kepuasan kerja. Harus ada motivating. And also we need to do mounting product requirement. Jadi peningkatan kualitas produk. Jadi jangan hanya puas udahlah kayak gini aja atau kayak gini udah dapat profit. It's not like that. Time flies gitu, waktu berputar gitu, waktu akan terus berjalan dan tentunya sebagai seorang individu, kita individu dan karyawan ya yang ingin memberikan benefits ke institusi kita harus memberikan suatu inovasi-inovasi supaya institusi ini juga tetap berkembang. Kemudian pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, ini ada dua topik yang akan kita bahas di sini, dari pengertian kepuasan pelanggan dan pengukuran kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Jadi ini kepuasan pelanggan ya. Contoh gampang nih, misalnya saya dirawat, janganlah ya saya nggak mau dirawat ya. Contohnya seorang pasien, sebut saja dia Mawar dirawat dengan tifoid gitu, tifoid di rumah sakit Bunda. Nah, Mawar dirawat dengan tifoid di rumah sakit Bunda, Mawar pasti berharapnya cepat pulang gitu loh. Cuma tifoid 3 hari atau 5 hari lah maksimal udah pulang ya. Ternyata Mawar dirawat sampai 3 minggu. Nah, itu kan akan ada, kenapa Mawar dirawat sampai 3 minggu? Apakah ada sesuatu yang, apakah Mawar terkena komplikasi? Apakah ada infeksi nosokomial? Ataukah Mawar ternyata bukan hanya tifoid? Nah, itu yang kita kaji di kepuasan pelanggan. Karena memang di kepuasan pelanggan itu kita membandingkan harapannya dengan hasil yang didapatkan. Nah, kepuasan pelanggan rumah sakit atau organisasi kesehatan dipengaruhi banyak faktor. Pertama, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang. Nah, iya, pasien pas baru banget datang itu penting banget perawat menyambut dengan senyum ya. Walaupun sekarang kita pakai masker, dari dulu juga ya kebanyakan sih perawat pakai masker, but your eyes cannot lie gitu. Mata kalian itu nggak bisa bohong, gesture kalian itu nggak bisa bohong. Kalau perawatnya itu friendly, perawatnya itu, selamat pagi ibu, gimana, apa yang sakit, kenapa? Kalau kayak gitu, itu sudah jadi obat buat pasiennya. Beda dengan perawat yang lagi bad mood, misalnya habis berantem sama suami di rumah, terus datang, pagi bu, ada apa bu? Nah, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi kita pastikan, when you are going to your patients, you have a good mood, gitu loh. Jadi kalau saya dulu zaman saya di Cipto, saya harus mastiin ketika saya pakai baju putih saya sebagai seorang perawat, saya siap mengcounter pasien saya gitu loh. Bukan saya yang minta di counter, bukan saya yang lagi pusing nih besok mau ujian, tugas segudang apa, dosen saya habis marah-marahin saya apa. Nggak bisa saya ngainin ke pasien saya nangis-nangis, aduh saya nggak ngerti gini-gini, saya nggak peduli. Nggak bisa seperti itu ketika when I'm using my white clothes gitu, ketika saya pakai baju perawat saya
saya harus menjadi sangat apa ya, sangat dewasa atau mungkin jaim ya, harus jaim, saya jaga image gitu bahwa saya ini I'm your nurse gitu loh, and I'm ready to apa ya, to do nursing care for you gitu loh. Jadi saya harus senyum, saya akan selamat pagi Pak, gimana perasaannya hari ini gini-gini. Walaupun di otak saya mikirin, aduh besok ujian, ini dosen minta tugas kayak gini-gini. Jadi tetap kita harus memikirkan perasaan pasien yang utama. Kita harus membuat pasien merasa nyaman, itu yang penting. Kemudian mutu informasi yang diterima seperti apa yang dikerjakan dan apa yang diharapkan. Kemudian prosedur perjanjian. Nah iya nih kayak apalagi sekarang COVID ya, nggak ada pasien yang suka lama-lama di rumah sakit. Mereka maunya datang langsung ditanganin. Makanya sekarang banyak rumah sakit membuat sistem perjanjian. Misalnya H-1, H-2 udah bikin perjanjian. Nanti jadi tinggal datang nunggu dokternya sudah datang, mungkin tinggal langsung tindakan. Nah itu lebih bagus. Waktu tunggu ya, karena memang nggak ada yang mau nunggu lama-lama, pastikan tidak ada penumpukan pasien dan pasien cepat ditangani. Fasilitas yang tersedia, kemudian fasilitas perhotelan ini bisa dilihat ya kalau di Bunda yang Menteng ya, itu kan sekarang langsung dekat ada hotel tuh, Hotel Norwood. Nah itu kan untuk memfasilitasi juga outcome terapi dan perawatan yang diterima. Jadi pastinya pasien ingin mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya, dengan kualitas yang baik dan juga dengan harga tentunya yang sesuai. Nah, bagaimana kita melakukan pengukuran kepuasan pelanggan? Puas atau tidak puasnya seseorang tergantung pada pertama, dia sikapnya terhadap ketidaksesuaian dan tingkatan daripada evaluasi baik atau tidak baik untuk dirinya. Jadi orang itu akan mengevaluasi, dia punya standar kan. Oh, saya senang kalau perawat saya itu baik, kalau perawat saya itu caring. Tapi ada memang orang yang bisa mentoleransi, ada sih pasien-pasien dan keluarganya yang bisa oh ya udahlah mungkin perawatnya lagi capek, ini ada. Dan kalau menurut saya ya, kalau ya bukannya without any intentions untuk mengklasifikasikan orang ya, kalau menurut saya ketika saya dinas di Cipto dengan pasien-pasien BPJS, bahkan Gakin ya, dulu kan Gakin keluarga miskin, itu toleransinya terhadap perawat itu tinggi sekali. Kalau menurut saya mereka itu nggak pernah, they never ask too much gitu loh, mereka nggak pernah minta macem-macem, nggak pernah minta oh saya harus dilayani kayak gini-gini. Beda tentunya dengan pasien di Bunda, apalagi yang sudah VVIP seperti itu kan bisa dibilang apa-apa mintanya dilayanin. Nah ini tentunya kepuasannya juga akan berefek ya, faktor ekonomi tentunya akan mempengaruhi kepuasan atau tidak puasnya. Nah ini juga jadi tantangan untuk kalian ketika kalian nanti praktek di Bunda dengan pasien-pasien yang mungkin sosial ekonominya menengah ke atas. Nah, kalian harus benar-benar profesional karena memang standar mereka baik, lumayan tinggi, bukan tidak sama dengan pasien-pasien di rumah sakit seperti Cipto, Fatmawati, Pasar Rebo yang kadang bisa toleransi, ya udahlah nggak apa-apa kalau ada perawatnya nggak ngasih makanan lewat MGT, keluarganya yang udah ngasih. Nah, itu kan kita harus benar-benar melihat ternyata oh toleransinya itu beda, standar baik atau tidaknya setiap pasien dan keluarga itu berbeda-beda tergantung dari background-nya juga. Kemudian standar itu adalah suatu harapan ya. Jadi standar itu suatu harapan yang diharapkan terwujud sebelumnya lebih dulu melakukan pembelian atau penggunaan. Bisa berupa penampilan, bisa berdasarkan norma dan pengalaman. Nah, ini saya bilang ketika pasien sekalian itu menengah ke atas, pasti dia sudah biasa dilayani dengan standar yang tinggi. Nah, makanya apalagi kalau dia sakit, tentu dia pengen juga ada standar yang tinggi. Kemudian ada kewajaran, ada nilai-nilai, ada ideal, ada toleransi. Ini saya bilang, ada toleransi minimum. Dan kalau saya bersyukur ya, kalau di Indonesia pasien-pasien kita itu bisa dibilang sangat bertoleransi dengan baik. Saya bersyukur dengan pasien-pasien saya di Cipto dulu yang mungkin kalau saya ingat-ingat zolim juga kali ya saya yang nginfus mereka, sedangkan saya belum punya skill nginfus yang baik. Nah itu kan ada toleransi yang mereka berikan gitu loh, ketika mereka saya nginfus nggak dapet, terus dia nggak apa-apa kok suster gitu. Nah itu kalau saya itu cuma saya dapatkan di situ di Cipto itu, saya bisa benar-benar walaupun saya nggak pernah ya berniat nggak dapet udah nggak apa-apa, nggak pernah saya berniat seperti itu, pasti saya pengennya sekali dapet gitu. Tapi ternyata kan ada proses belajar. Nah di situ saya merasa ada toleransi dari pasien-pasien yang saya temui. Kemudian ada kepantasan, ada keinginan atau janji penjual. Nah ini kalau di Bunda pastinya kalian bisa lihat ya video profil Bunda
Tirta gitu yang ada dokter Ivan, dokter Tiwi, itu janjinya lumayan tinggi. Jadi pastinya perawat-perawatnya harus bisa memenuhi company profile dari rumah sakit Bunda yang disampaikan. Nah, kemudian pelanggan. Pelanggan itu apa sih? Pelanggan itu adalah orang paling penting. Nah, iya, orang paling penting karena memang mau gimana pun, apalagi kalau itu swasta, usernya adalah pelanggan dan mereka harus apa ya, pelanggan adalah raja. Tapi tentunya dengan ketentuan tertentu. Kayak saya misalnya, oke, mahasiswa, oke, mungkin kayak gaji dosen memang dari apa ya, dari pembayaran mahasiswa dan lain-lain. Tapi tentunya ada hak dan kewajiban. Makanya saya memastikan kalian dapat hak saya adalah kalian ayo ikut proses pembelajaran dengan baik supaya dengan kalian tuh nggak rugi bayar dosen-dosen itu, kalian tuh nggak rugi bayar kuliah gitu loh, supaya kalian bayar segini kalian memang dapat prosesnya gitu loh, dan bukan sekedar bayar udahlah Bu, yang penting kan kita bayaran kuliah. Oh, it's not like that honey gitu loh. Maybe ya mungkin memang dari bayaran mahasiswa itu ada yang diproses untuk penggajian dosen-dosen. Tapi saya juga harus memastikan uang yang saya terima itu juga halal, dan bagaimana itu halal supaya saya itu bisa memastikan kalian benar-benar berproses. Saya bukan sekedar ngasih nilai di akhir, kemudian kalian pada nggak dapat apa-apa. Jadi saya maunya you get something gitu loh. Saya nggak minta, I don't ask you to get 100%, but at least you do some effort gitu loh. Sama-sama lah kita berusaha. Nah itulah memang sebagai seorang pelanggan ya. Pelanggan, kalau kalian kan pelanggan di KHJ. Kemudian nggak tergantung pada kita, bergantung pada mereka. Nah, ya memang kalau kayak saya kan nanti kalian edom, ya suka-suka kalian. Kalian mau ngasih nilai berapapun, is all up to you. Kalau ngerasa, waduh nih Bu Rina nih saya nggak rekomen lah gini-gini, oh is all up to you gitu loh, is okay aja gitu loh. Tidak merepotkan kita, mereka adalah yang kita masuk. Bagian dari kita, bukan di luar kita. Nah, makanya saya selalu ngerasa mahasiswa saya itu adalah nanti kalau kalian lulus saya akan panggil kalian teman sejawat. Kalau sekarang saya pikir selalu bilang tuh kalau misalnya ada Bu Rina, ini mahasiswa gini-gini, oh iya anak-anak saya sering mikirnya, ya yeah, you are like my apa ya, mau adik saya, mau anak-anak saya itu ada, you are part of me. So what I'm doing to you is what I want to be treated gitu loh. Gimana saya memperlakukan kalian adalah gimana saya pengen diperlakukan. Honestly, kalau saya bisa bilang zaman kuliah saya, Evika itu bagus di raw input ya, saya akuin. Maksudnya mereka itu filternya, apa maksudnya untuk masuk ke Evika kita harus melalui tes yang agak lumayan lah ya gitu lah ya. Tapi kita nggak ada proses pengajaran, bisa dibilang very minimum gitu loh. Dosen-dosen di Evika, Masya Allah mereka sibuk ya dengan banyak kegiatan pengembangan profesi, pengembangan keilmuan, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang mahasiswanya itu harus belajar mandiri. Nah, saya ketika jadi dosen, saya mulai jadi dosen itu berarti tahun saya udah lulus ya, 2010, pertama di Saudi, kemudian 2012 di UIN atau apa. Saya tahu ternyata jadi mahasiswa zaman saya di Evika itu berat ya, berat gitu ketika harus belajar sendiri semua, harus semua nyari referensi, dosen tiba-tiba pas ujian profesi hanya tinggal marah-marah, kenapa nggak paham gini-gini. It was very hard gitu loh. Itu berat sampai tiap ujian itu mau teman saya yang cum laude ya, cum laude di angkatan saya itu cuma nggak ada loh kayak kalian tuh ya, saya dengar IPK-nya 3,8 atau apa. Cum laude di FIK UI tahun 2005 itu dari 60 orang itu hanya satu orang dengan IPK seingat saya 3,4 atau 3,5, saya lupa gitu loh. Jadi so it was very hard gitu loh. Kita selalu menangis ketika ujian dengan dosen-dosen itu, apalagi ujian profesi untuk nurse itu. Dan saya nggak mau itu saya lakukan ke mahasiswa saya, karena for me actually saya sampai sekarang nih, saya kalau dibilang udah lagi di Evika ada I have some traumatic experience gitu, dan saya cuma mikir saya nggak mau mahasiswa saya seperti itu, saya nggak mau mahasiswa saya ketemu saya tuh takut gitu loh, ibu Rina ngumpet gitu, enggak. I want to be your friends gitu loh, saya mau kalian jadi bagian dari saya gitu loh, I want to be your friends. Makanya saya pengen ya udahlah, ayo kita belajar bareng-bareng, kalian baca lagi reference, kalian mau nambahin Bu yang bener gini-gini, I will be happy gitu loh. Jadi memang kalian ada pelanggan dari KHJ dan saya ingin memastikan I give you my best gitu loh, saya ngasih kalian ilmu
ilmu yang terbaik yang saya punya gitu loh, dengan ilmu saya yang sangat sedikit ini, tapi kalian get something. Saya nggak mau kalian cuma lewat mata kuliah saya terus ngerasa apa sih ini guru ngomong gitu, karena alhamdulillah ya di Evika itu standarnya ya gitu loh. Kadang saya pas lulus saya juga saya bingung, ini profesor pada ngomongin apa, ini saya nggak ngerti, karena bisa dibilang pembelajaran itu satu semester ya 14 minggu ya. Mungkin dosen masuk tuh cuma 2-3 kali, sisanya mereka tinggal tahu ujian. Dan ya saya belajar, alhamdulillah saya belajar ya. They teach me very good. Saya rasa saya bisa sampai sekarang atau apa itu juga dari dosen-dosen saya. Tapi memang itu lumayan berjuang, dan saya nggak pengen saya melakukan hal itu ke mahasiswa saya. Apalagi saya tahu saya mengajar di politeknik yang itu vokasi, yang itu memang saya harus membimbing mahasiswa saya. Gimana cara saya membimbing? Salah satunya adalah saya memberikan tugas. Apalagi sekarang ini pandemi ya, mungkin kalau kayak kalian di kelas atau apa, saya masih lebih gampang controlling kalian. Sekarang saya controlling, memastikan kalian itu di jam perkuliahan itu kuliah kan salah satunya dengan tugas. Tapi saya tahu juga ketika saya memberikan tugas itu saya hitung kok. Saya hitung berapa menit sih kira-kira mahasiswa bisa mengerjakan. Jadi saya juga nggak mau saya ngasihin tugas benar-benar bikin kalian begadang semalaman atau apa. I will not do that to you. Kalau memang saya melakukan itu pun saya siap diingatkan oleh si pen, oleh siapa, tinggal Bu tolong dong Bu tugasnya jadi kayak gini. Of course you can do that to me. Gitu, saya sangat open gitu loh, karena saya sadar pasti saya bikin kesalahan gitu loh, nggak mungkin saya juga perfect gitu loh, walaupun saya sudah pernah mengajar di mana-mana, tapi pasti I will make mistake, and for me it's ya itu hak kalian untuk misalnya bernegosiasi untuk Bu kayak gini ya Bu tugasnya, deadline ini is okay for me ya. Jadi memang karena saya pengen ngerasa, selalu saya ngerasa mahasiswa saya itu adalah bagian dari saya. Jadi ya mudah-mudahan saya harap tidak ada yang terasa terintimidasi ketika saya minta please do the task of, or if not I will not continue my explanations, karena memang saya jadi ngerasa ngapain ya saya ngomong panjang-panjang kalau emang nggak mau ikut kelas saya gitu loh. Jadi ya mungkin ya itu sedikit review ya, bahwa memang I'm apa ya, saya itu agak-agak keterikatannya kuat sama mahasiswa dari dulu. Mau saya ngajar di UIN, saya waktu itu apalagi di Akper ya, saya di Akper juga hampir 3 tahun ya, punya anak PA. Sekarang juga ternyata di KHJ saya hampir 3 tahun. Jadi saya itu bisa dibilang saya senang kok deket sama mahasiswa saya senang mengamati kalian, dari yang tidak tahu, dari yang lucu-lucu gitu, yang masih tingkat 1, terus tiba-tiba nanti kalian sudah wisuda gitu, dan tiba-tiba nanti saya ke rumah sakit mana saya ketemu gitu loh, dan I'm very happy, dan saya senang banget alhamdulillah ya. Saya ngajar berarti dari tahun 2013 di Indonesia ya, dari di UIN tuh mulai dari tahun lalu ya saya ke UIN, saya ketemu itu mahasiswa ke Fatmawati, saya ketemu mahasiswa saya, ada yang di Fatmawati, ada yang di Pasar Rebo, ada yang di Darmais, dan saya apa ya, ada kebahagiaan yang saya nggak bisa beli dengan uang ketika saya ketemu mereka, dan mereka cuma bisa bilang, Ibu saya dulu mahasiswa Ibu loh Bu, gini, oh saya jadi oh ya ternyata I did something good in this life gitu loh, dibalik semua hal-hal buruk yang saya lakukan, ternyata mahasiswa saya ternyata udah jadi teman sejawat saya, dan dia ternyata masih ingat, oh iya makasih ya Bu gini-gini. Sebenarnya nggak pakai makasih pun saya juga udah seneng banget. Oh kamu udah lulus ya, dulu yang mahasiswa yang nangis-nangis, dulu mahasiswa yang gitu loh, yang ada yang marah-marahin saya, ada yang ini, tapi ternyata ya waktu berubah dan dia berkembang gitu loh. Nah itu kalau saya itulah kepuasan menjadi seorang dosen gitu lah ya. Oke, jadi agak panjang nih ceritanya. Kemudian ya pelanggan itu bukan sekedar statistik, memiliki perasaan. Ya kalian juga saya yakin mahasiswi KHJ yang terhormat ini pasti punya perasaan sama kayak saya. Makanya saya pasti sangat mengizinkan mahasiswa saya untuk mengekspresikan perasaannya. All of you have my number, semua dari kalian punya nomor saya, silahkan kalian mau WhatsApp saya, tapi tentunya ada jam-jamnya ya, jangan tengah malam lah ya, nah WhatsApp saya, karena juga tengah malam biasanya HP saya matikan semua datanya. Kemudian orang datang kepada kita dengan kebutuhan dan tugas kita memenuhinya, ya iya, kalian nanti kalau jadi perawat sudah saya bilang be professional. Be professional adalah ketika kalian bertugas, mau itu shift pagi, sore, malam, lupakan semua masalah yang kalian hadapi. Semua orang itu pasti punya masalah. Tapi ketika kalian menangani pasien, kalian harus profesional dengan kalian yang siap memenuhi kebutuhan pasien tersebut.
Kemudian mereka adalah darah kehidupan organisasi, tanpa mereka kita tidak ada. Nah, iya sama, saya juga jadi dosen kalau nggak ada mahasiswanya saya mau ngajar siapa? Ngajar buku-buku, nggak lucu juga kan ya. Oke, produk dan kepuasan pelanggan. Nah, ini menurut Juran ya. Menurut Juran, produk itu adalah output dari proses, barang-barang adalah benda fisik yang apa seperti mobil atau televisi itu kalau outputnya ini jasa. Nah, kalau kita adalah jasa, jasa adalah pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain. Nah, salah satunya adalah rumah sakit. Keistimewaan produk adalah sifat yang dimiliki suatu produk yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari konsumen. Defisiensi dari produk adalah kegagalan produk mengakibatkan ketidakpuasan terhadap produk. Nah, inilah idealnya suatu organisasi itu adalah kita punya keistimewaan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen kita dan jangan sampai ada defisiensi produk yang bikin produk kita itu jadi gagal. Nah, ini kepuasan sepenuhnya dari seorang dari big quality of client satisfaction. Jadi big quality dari client satisfaction adalah ada 5 komponen. Dari komponen mutu, dari komponen biaya, komponen penghantaran, komponen keamanan, dan komponen moral. Dari mutu itu bagaimana terkait jasanya. Terus ini juga mutunya itu adalah mutu itu kan kadang rutinitas ya, pekerjaan sehari-hari harusnya mutu dilakukan terus-menerus. Jadi jangan pas ada kegiatan mutu aja dilakukan mutu, tapi harusnya dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dari segi biaya, gimana harganya ini sesuai apa enggak gitu loh. Karena namanya kita jualan ya, nggak mungkin kita harganya jauh banget dari yang orang-orang yang pasti nggak ada yang mau. Jadi harganya harus sesuai dan biayanya sesuai. Penghantaran gimana? Tempatnya gimana, waktunya gimana, jumlahnya gimana. Kayak Bunda kan di Menteng, itu sesuai lah buat pasarnya menengah ke atas. Karena orang-orang menengah ke atas kan tinggalnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jadi tempatnya sesuai. Kemudian juga dia waktunya gimana, waktu operasionalnya sesuai nggak sama jam-jam orang pasiennya. Makanya kalau di rumah sakit itu ya, orang Bunda Menteng yang saya tahu tuh, Bunda Margonda juga sih ya, hari Sabtu itu mereka malah hari ramenya. Kenapa? Karena memang hari Sabtu banyak yang malah ke klinik dan lain-lain. Kemudian dari keamanan nih, apalagi kita kesehatan ya, nggak ada orang yang pengen data kesehatannya itu dipublish. Nah, itu gimana menjaga data kesehatannya itu? Bener nggak? Apalagi kalau di Bunda itu kan banyak pasien artis-artis nih. Nah, jauh nggak dari paparazi yang nanti masuk ke lambe-lambe? Nah, itu bisa dari keamanan penggunaan. Kemudian dari moral juga pegawainya, apalagi untuk tenaga kesehatan ya, kalian melakukan sumpah profesi di mana kalian akan bersumpah tidak akan men-share data apapun. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, please jangan foto-foto kalau di rumah sakit. Mau itu pasiennya lucu banget, mau data rekam mediknya ini aneh banget atau apa, itu tidak boleh di-share karena kalian sekarang kalau sudah kerja, kalian itu akan bersumpah sesuai dengan undang-undang dan tidak boleh men-share apapun gitu loh. Nah, ini tugas keduanya. Now, from the big quality diagram, please choose minimum 2 points that related with the healthcare management. Jadi kan ini ada diagramnya tadi kan saya bilang ada 5 komponen dari mutu, biaya, penghantaran, keamanan, dan moral. Kalian pilih 2, mau mutu biaya, mau biaya penghantaran, mau penghantaran keamanan, mau keamanan moral. Kalian pilih salah 1-2. Contohnya ini, misalnya kalian pilih keamanan sama moral. Nah, kalian cari nih terkait mutu dan keamanannya. Kalian cari referensi, kemudian dari referensi itu kalian jelasin aplikasi dari keamanan penggunaan terkait dengan mutu. Gimana, apa yang dilakukan terhadap keamanan penggunaan sekarang. Sekarang apalagi dengan COVID-19 ini ya, banyak aplikasi konsultasi yang online. Nah, itu gimana keamanan penggunaannya? Benar-benar safety nggak? Kemudian kalau dari moral pegawainya gimana? Pegawainya benar-benar yang bisa dipercaya nggak? Terus gimana ini mutunya gitu loh. Sebenarnya ketika menggunakan aplikasi online gitu, itu benar nggak pegawai-pegawai yang qualified? Jangan-jangan yang ngejawab bukan tenaga kesehatan, jangan-jangan cuma admin atau apa. Jadi kalian pilih 2 sisi dari kepuasan pelanggan ini yang big quality-nya ini, kemudian kalian cari referensinya satu-satu aja nggak apa-apa, tapi kalian jelasin gimana sih controlling-nya atau aplikasi mutunya dari 2 poin tersebut.
Boleh dibikin dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk Word, tapi in detail, and then of course you put your reference ya. Jadi tolong taruh reference-nya maksimal adalah 10 tahun. Jadi kalau 2020, 2010. And please do it by yourself. Jadi tidak kopas ya. Sekarang saya sudah lihat tugasnya sudah kekumpul, insya Allah sudah semuanya mengumpulkan. Nah, tentu saya akan melihat kualitas dari tugas kalian ya. Jadi saya tekankan lagi, selama saya menjadi koordinator mata kuliah, insya Allah saya akan berusaha bertanggung jawab dengan memastikan kalian bekerja sama dalam proses pembelajaran, dan juga saya akan berusaha controlling tugas yang kalian kerjakan. Saya minta tolong jujur pada diri kalian sendiri. Semua tugas kalian pertanggungjawabkan bukan hanya kepada saya, tapi kepada Allah juga. Jadi jujur dalam mengerjakan tugas, bukan kopas. Saya nggak mau kalian jadi generasi kopas ya. Walaupun memang mungkin ada kalian diberikan kemudahan seperti itu, tapi sebenarnya itu kalau saya ujian. Karena kalau kalian cuma biasain kopas, nanti kalian nggak akan dapat apa-apa. Tapi insya Allah kalau kalian biasakan mengerjakan sendiri, you will gain a lot, insya Allah. Jadi anak-anak ibu yang baik-baik, yang cantik, yang ganteng, tolong kerjakan sendiri-sendiri supaya kalian bisa benar-benar paham dari materi yang saya sampaikan. Kemudian dari mutu pelayanan kesehatan, kita ada pandangan pasien terhadap mutu dan pandangan provider terhadap mutu. Nah, pandangan pasien terhadap mutu, pertama, mereka tentunya pengennya ada dokter yang terlatih dengan baik. Ini bukan dokter aja sih, sebenarnya perawatnya juga ya. Perawatnya juga harus terlatih dengan baik. Kemudian dokternya jangan berubah-ubah. Kalau bisa perawat juga nggak berubah-ubah kan, karena ada namanya primary nurse method, itu memastikan satu perawat satu pasien. Jadi perawatnya akan sama, karena jadi pasiennya akan nyaman. Kemudian ada perhatian pribadi dokter terhadap pasien, privacy, ongkosnya juga reasonable, waktu tunggunya juga nggak lama-lama, ada informasi, ada ruang istirahat, staf yang menyenangkan, ruang tunggu yang nyaman. Ini salah satu indikator kepuasan pasien terhadap mutu. Dan ini bukan hanya dokter, tapi semua tenaga kesehatan. Nah, kalau untuk dari provider, kemudian itu hal-hal yang dilihat adalah terkait dengan perilakunya. Gimana perilaku dari pasien, dokter, kemudian koordinasi semua tenaga kesehatannya gimana, dokter dan perawat dan fisioterapi, perawat nutrisionis, dan lain-lain, itu gimana koordinasi dan komunikasi. Kemudian jumlah kontak dengan pasien, kepuasan pasien, keterampilan medis, fasilitas fisik, follow up, hubungan, sistem pencatatan, dan lain-lain. Ini bisa kalian baca saja ya. Okay, I think that's all for my explanations. Thank you for listening. I hope you can do the task within the time allocated, and we will discuss it again in the next sessions. Okay, thank you all, and good luck for your task.